Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 354, membuat Chris malu. Ketika Jordan duduk untuk makan tadi, Chris menolak membiarkan Jordan memakan makanan yang dipesannya, dan malah menghinanya dengan menyuapi sekantong asinan kubis dan roti. Sekarang, Jordan menggunakan cara yang sama untuk membalasnya. Jordan berkata, "Ini makanan yang aku buat untuk putriku. Kamu tidak layak memakannya." Chris sudah lama terbiasa bersikap tiran dan merasa betah dimanapun ia pergi. Oleh karena itu, ia sering makan apapun yang ia mau tanpa meminta izin. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia ditolak makan sehingga wajahnya langsung berubah cemberut. Rob, yang berdiri di pintu, segera maju untuk berbicara mewakili Chris. "Bajingan. Tuan Heng bersikap baik padamu dengan bersedia memakan makanan yang kau masak. Beraninya kau melarangnya makan. Tuan Heng pernah menghadiri jamuan makan kenegaraan Perancis sebelumnya. Apakah Anda mengerti? Apakah Anda tahu tingkatan seperti apa yang harus Anda miliki untuk menghadiri acara semacam itu? Dasar kau bajingan, Tuan Heng ingin memberimu beberapa petunjuk karena dia melihatmu suka memasak dan kau masih berpikir kami memanfaatkanmu." Jordan sudah lama muak dengan ocehan Rob yang tak henti-hentinya. Ia membentak, "Dasar anjing, kau tidak pantas bicara padaku. Enyahlah." Lauren juga menatap Rob dan berkata, "Keluarlah. Jangan ganggu kami saat kami sedang makan." Rob tidak berani menentang Lauren dan akhirnya mundur dengan putus asa. Pada saat ini, Chris merasa sangat malu. Lauren berkata kepada Jordan, "Jordan, Chris dan aku akan segera menikah, dan dia akan menjadi ayah tiri lu di masa depan. Aku harap kalian berdua bisa akur sedikit lebih baik, oke?" Lauren memohon untuk Jordan ketika Chris melarangnya makan tadi dan sekarang, dia berbicara membela Chris. Jordan bisa mengerti apa yang dimaksud Lauren, jadi dia berkata kepada Chris, "Kamu boleh makan, tapi kamu harus menunggu sampai Chloe selesai makan." Setelah berkata demikian, ia mengambil sendok dan membantu Chloe memecahkan kue keju itu. Begitu ia melakukannya, kue keju yang tampak seperti jamur itu langsung menghilang dan menampakkan sup truffle hitam yang tampak seperti kolam surgawi. Begitu kue puff itu hancur, uap dari sup truffle segera mengepul bersama aroma harum yang menyusup ke hidung mereka. Supnya akan terasa lebih nikmat jika dimakan panas-panas. Jordan segera mengambil sesendok sup dan menyuapi Chloe. "Sayang, buka mulutmu." Chloe membuka mulutnya dan menyesap sup itu sebelum menggerakkan tangannya dengan panik. "Enak sekali." Jordan menyendok sesendok lagi dan menyerahkannya pada Lauren. "Kamu jalan-jalan bareng aku kemarin, jadi kamu juga nggak makan apa-apa. Cobalah." Lauren tersentuh. Ia pernah mencicipi makanan lezat buatan Jordan sebelumnya, jadi ia tentu ingin menyantap makanan yang dimasaknya. "Terima kasih, aku akan melakukannya sendiri." Lauren juga mengambil sendoknya. Namun, Jordan memegang sendok itu cukup lama tanpa meletakkannya. Ia berkata, "Gunakan saja yang ini. Chloe baru saja menggunakannya. Aku tidak." Jordan tahu bahwa seorang ibu tidak akan pernah menemukan sendok bekas putrinya kotor. Lauren tersipu dan sedikit malu. Itu tidak pantas. Kenapa kamu tidak meletakkan sendoknya sementara aku meminumnya sendiri?" Wajah Chris berubah merah padam, dan dia melotot ke arah Jordan dan Lauren dengan mata terbelalak. "Apakah Jordan akan menyuapi tunanganku tepat di hadapanku?" Jordan berkata, Aku juga tidak bermaksud memberimu makan. Ambil saja." Oh, Lauren merasa sangat malu dan tersipu karena salah mengira bahwa Jordan akan menyuapinya seperti dia menyuapi Chloe. Dia sama sekali tidak bermaksud begitu. Lebih buruk lagi, dia melakukan kesalahan itu tepat di depan tunangannya. Lauren mengambil sendok, menyeruputnya, dan memuji, "Memem. Enak sekali. Aku belum pernah makan sup truffle seenak ini sebelumnya." Chris mendengus dingin dan berkata, orang-orang yang belum pernah melihat pemandangan megah cenderung mudah tersentuh oleh hal sepele seperti itu. Melihat Jordan tidak membawa sendok karena sendoknya sudah diberikan padanya, dia buru-buru menyerahkan sendoknya kepada Jordan dan berkata, "Gunakan sendokku. Makan sup juga. Jangan hanya fokus menyuapi Chloe." Jordan mengangguk, mengambil sendok dari tangan Lauren dan menyeruput supnya sendiri. Jordan sangat kesal karena dia merasa tindakan bertukar sendok terlalu romantis. Pada saat itu, Jordan, Chloe, dan Lauren sudah minum supnya. Jadi, Jordan berkata kepada Chris, "Kamu bisa minum supnya sekarang." Chris sangat marah hingga ia tidak mau makan lagi. Ia bahkan ingin membanting makanan yang dimasak Jordan ke tanah. Namun, ia harus mencicipinya sekarang karena hanya dengan begitu ia dapat secara akurat menunjukkan kekurangan dalam masakan Jordan. Chris mengambil sendok dan mengambil sesendok sup, dan betapa takjubnya dia. "Bagaimana ini bisa terjadi? Rasanya persis seperti makanan yang saya cicipi di Istana Elisi."
Chris sangat pemilih soal makanan dan setelah mencicipi dua hidangan ini yang dibuat oleh banyak orang setelah Paul Bocuse meninggal, dia merasa itu semua jauh dari masakan Paul. Namun, masakan Jordan secara mengejutkan telah memenuhi persyaratan tinggi Chris dengan sempurna. Bagaimana bajingan ini bisa begitu pandai memasak? Kekuatan tempur Jordan telah membuat Chris terkejut dan Chris tidak pernah menyangka dia begitu pandai memasak. Akan tetapi, bagaimana mungkin Chris bisa memuji saingan cintanya, yang telah mengalahkannya? Chris sengaja membuat dirinya tampak seperti sedang merasa sangat tidak nyaman. Apa yang kau lakukan pada trafel hitam itu? Rasanya seperti minyak tanah. Tentunya itu tidak beracun, kan? Ahem, ahem. Lauren, Chloe, aku sarankan kalian juga tidak memakannya. Rasanya benar-benar aneh. Lauren berkata, tidak, menurutku rasanya enak sekali. Mungkin agak kurang enak dibandingkan dengan yang dibuat oleh koki terkenal dunia yang kamu sebutkan. Rasanya tidak seburuk yang kamu katakan. Jordan mendengus dingin dan bertanya, apakah kamu pernah mencicipi masakan Paul atau tidak? Setelah ditanyai oleh Jordan, Chris langsung membantah, tentu saja saya pernah ke Istana Elysee. Itu kediaman resmi Presiden Prancis. Itu jamuan makan kenegaraan. Oke, berhentilah menyebut-nyebut tentang jamuan kenegaraan di setiap kesempatan. Apa kau tidak merasa terganggu sama sekali? Jordan terdiam. Aku juga pernah tinggal di Prancis selama beberapa waktu saat masih kecil dan aku biasa pergi ke Istana Elysee sepanjang waktu. Paul dulu yang mengurus semua makananku. Selain itu, sebelum meninggal, dia juga memberi saya resep rahasia sup puff pastry black truffle dan ikan sea bass dalam puff pastry. Mendengar ini, Chris langsung bertanya, kamu membual. Bagaimana mungkin kamu bisa makan di jamuan kenegaraan sebelumnya? Jordan tak berdaya. Orang ini masih saja membicarakan jamuan kenegaraan. Lauren menjelaskan, Chris, keluarga Stelle punya pengaruh besar di seluruh dunia, dan berhubungan baik dengan banyak keluarga papan atas dunia dan ahli dalam berbagai bidang. Bukan hal yang aneh bagi Jordan untuk mengenal Paul Bocuse. Chris juga tiba-tiba teringat bahwa Martin pernah memintanya untuk menyerah pada Lauren karena Jordan. Dia juga mengatakan bahwa latar belakang keluarga Chris tidak dapat dibandingkan dengan Jordan. Meskipun Chris tidak tahu banyak tentang Stelles, dia tahu bahwa Stelles benar-benar kuat. Chris berkata, kenapa kau terus menyebutkan kejayaanmu di masa lalu? Memangnya kenapa kalau kau kenal Paul? Memangnya kenapa kalau kau pernah ke Istana Elysee? Itu tidak mengubah fakta bahwa kamu sekarang sangat bangkrut sehingga kamu bahkan tidak mampu membayar ongkos taksi atau semangkuk mie. Hahaha. Jordan baru saja hendak kehilangan kesabarannya ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Orang yang menelepon adalah Mandy, pemilik rumah yang dia tinggali sekarang. Jordan tercengang. Apakah dia tahu keberadaan Victoria?